Hai, halo kelas. Berjumpa kembali dengan saya di meja kotak makan malam. Untuk menemani Anda bersantap malam di hari ini, meja kotak makan malam menghadirkan sebuah menu yang ngeri-ngeri sedap, asin-asin pedas. Kita akan bicara tentang narkoba. Mungkin kita semua sudah tahu bahwa narkoba memiliki dampak buruk, tapi ternyata di balik itu semua, narkoba juga mempunyai efek yang positif dan menguntungkan. Ya, apakah kemudian bisa kita coba ke kehidupan sehari-hari, kita nggak tahu. But yuk, saksikan tetap di kotak makan malam tentang narkoba dan manfaatnya untuk kehidupan. Pemirsa, usulan pelegalan ganja sempat mengemuka. Meminta pemerintah melegalkan ganja karena memiliki potensi ekspor sebagai bahan baku farmasi. Narkotika dan obat terlarang serta zat aditif psikotropika dapat menimbulkan efek dan dampak negatif bagi pemakainya. Dampak negatif. Pemirsa, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Narapidana menyebutkan permintaan narkoba meningkat selama pandemi COVID-19. Seorang publik figur kembali ditangkap karena terlibat kasus dugaan penyalahgunaan narkotika. Polisi menetapkan satu selebritas Vanessa Angel sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan psikotropika. Makan malam kali ini saya nggak sendirian. Untuk menghidangkan bagi Anda masakan yang ngeri-ngeri sedap, asin-asin pedas tadi, saya ditemani oleh seorang sahabat. Kalau selama ini yang hadir di meja kotak makan malam laki mulu, kali ini kita hadirkan sesuatu yang berbeda. Kita hadirkan seorang wanita. Di sebelah saya, Zahra Fadila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabar Zahra? Alhamdulillah baik. Dari Bandung nih. Iya. Oke, Zahra ini bisa cerita sedikit. Waktu sempat kuliah kayak dulu gitu ya. Itu S1-nya apa, S2-nya apa? Jadi kebetulan waktu saya S1 itu ambil pendidikan biologi. Oke. Kemudian S2-nya saya ambil magister herbal di Fakultas Farmasi UI. Ya Gitu. berarti tukang bikin jamu. Ya. Banyak kayak ngomong gitu. Wah, kamu S2 herbal bikin jamu. Banyak banget. Zara, kita kan ngomongin soal narkoba. Narkoba itu ya bukan hal asing lagi ya. Betul. Kayaknya hampir tiap hari kita tahu artis itu tangkap karena narkoba, artis tangkap karena narkoba. Narkoba itu diperangin kan bukan setahun 2 tahun, udah puluhan tahun diperangin. Betul. Tapi apa sih sepengetahuan kamu yang kemudian Anda melihat bahwa ini nih susah dihilangin karena memang sudah mengakar banget atau kenapa? Ya, kalau menurut pendapat saya, kenapa ini sulit untuk dihilangkan? Karena memang ini sudah sistemik. Jadi Oke. memang baik itu bandar, pengedar dan segala macamnya tuh kayak mereka tuh kayak saling kejar-kejaran sama BNN dan kepolisian Iya. gitu. Bahkan entahlah gitu ya, ada sebagian juga yang bilang kalau ada politik di belakang itu, tapi saya bukan berkapasitas membicarakan hal itu lah ya di sini. Cuma memang sangat kompleks sih permasalahan yang terjadi di dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba ini. Pernah punya teman nggak yang pakai narkoba? Pernah. Oke. Pernah nanya nggak? Oke, sorry. Temennya masih pakai atau kemudian kalau kita bicara pemakai masih hidup apa enggak? Atau kemudian apakah sudah selesai dengan kehidupan narkobanya? Atau selesai hidupnya. Iya, itu selesai hidupnya. Alhamdulillah masih hidup dan dia cuma mencoba gitu loh. Jadi Oke. Pernah nanya nggak waktu itu dia kenapa pakai? eh, Pasti alasannya stres gitu ya. diajakin temen sih, sesederhana nggak sesederhana tahu itu apa. Oke. Kata temen, ini ngefly itu apaan, cobain aja, Coba. udah kayak gitu doang. Oke. Menurut dari diet sih katanya kayak gitu. Berarti terlepas dari yang masalah sistemik tadi, ada satu hal juga yang tanpa tersadar membuat narkoba itu menjadi semacam hal yang tidak tabu lagi, gaya hidup. Betul. Bicara gaya hidup, Zara setuju nggak dengan saya bahwa mau dia agamanya apa kek, mau dia rajin ibadah apa enggak, ketika Anda sudah tergulung sama namanya gaya hidup, Anda bisa melupakan yang namanya ajaran orang tua, ajaran Betul. agama dan sebagainya. Betul. Karena kayak kasus terakhir gitu, anak seorang pesohor gitu ya, yang pesohor kita tahu tokoh juga, anaknya juga kena gitu ya. Betul. Oh, kita terkaget-kaget, tapi kita nggak kaget ketika salah seorang artis yang mau hidupnya kayak gitu pakai narkoba. Berarti kan yang membuat mereka sama ini ya gaya hidup anak muda. Betul.
gaya hidup yang kayaknya banyak dipengaruhi oleh sosial media kita, Betul, betul. gitu ya. Nah, kalau bicara sosial media itu kan dan game itu sudah dimasukkan menjadi salah satu bentuk gangguan. Betul. Kalau narkoba sendiri ini, ada yang bilang begini Zara, nakal boleh, bego jangan. Kalau mau pakai narkoba itu yang herbal aja, ya, gitu ya. Yang herbal itu yang dari tumbuh-tumbuhan, jangan yang dari kimia. Karena apa? Kalau dari kimia itu Anda mau berhenti, tubuh nggak mau berhenti. Kalau yang dari herbal itu kecanduannya cuma di psikis. Jadi kalau kamu mau berhenti ya udah bisa berhenti. Benar nggak kayak gitu ternyata? Wah, Sepengetahuan Anda deh. kalau dari yang saya pahami sih enggak sih, sama Oke. aja. Sama aja ya. Sama aja. Oke. Dia ngikatnya di mana sih? Jadi sebetulnya narkoba itu dia meniru atau memodifikasi neurotransmitter namanya. Oke. Neurotransmitter itu, neuro itu kan saraf ya. Iya. Transmitter tuh pembawa. Jadi dia meniru struktur neurotransmitter kita dan mengikat di reseptor-reseptor tertentu tergantung zatnya. Oke. Nah, berarti kayak tadi Zara bilang, karena Zara kan pasti mainan obat gitu ya, ngeracik gitu ya. Berarti mau dia kimia, mau dia herbal, itu sama aja ketergantungan di tubuhnya? Iya. Oh, Iya. oke. Berarti itu mitos ya? Kalau dari yang saya pahami Iya, mitos berarti. oke. Berarti nggak bener ya Anda kemudian pakai daun gitu, kemudian Sama Anda aja. mau berhenti, kemudian langsung bisa berhenti, enggak ya gitu ya. Apalagi kemudian ketika kita punya permasalahan di psikis gitu ya. Tapi sepengetahuan Anda ketika kita bicara pengikatan sebuah zat di neurotransmitter, lebih mengikat mana? Yang herbal atau yang kimia? Gini, kenapa? Karena Maksudnya kimia itu sintetis. iya sintetis. Karena ada seorang teman gini, teman ini mau ikut sebuah tes gitu ya. Dia habis pakai sebuah bahan yang dari herbal. Pokoknya gampang minum Oke. apa namanya susu yang gambar yang iklannya sama gambarnya nggak nyambung gitu ya. Tahu kan susu apa yang gambarnya binatang lucu tapi iklannya naga gitu ya. Nah, kalau minum itu banyak-banyak nanti kalau pas dites nggak akan ke detect kayak gitu. Karena yang saya pakai itu yang herbal bro kayak gitu, dia sempat bilang gitu. Bener nggak sih kayak gitu? Kalau misalkan tergantung dari bentuknya sebetulnya, apakah dia masih berupa bahan alam pure yang langsung diolah, misalkan seperti ganja gitu ya, langsung bentukannya daun gitu ya, pasti akan berbeda dengan. Padahal dari tadi saya nggak berani nyebut barangnya, saya nyebutnya daunnya, dia nyebutnya ganja. Ya, oke, nanti mulai sekarang kita sebut dengan ganja. Ya, tentunya akan berbeda dengan yang zatnya memang sudah murni pada kadar. Oke. Pada kadar. Jadi kan memang yang bersifat psikoaktif atau yang bersifat sebetulnya narkoba itu bahasa awam ya, sebetulnya kan terbagi kan ya, Betul. narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya gitu kan betul. ya. Nah, sebetulnya memang ada senyawa tertentu yang dia bersifat psikoaktif tadi. Oke. Nah, kalau misalkan logikanya gini deh, saya mau nanya sama Bang Jo, air gula nih sama es campur, kira-kira dua-duanya sama-sama ada gulanya nggak nih? Ada. Ada, tapi pasti berbeda proporsinya gitu Iya, terkait iya, kadar, iya. dan kita bisa lebih mengukur kalau misalkan langsung Dia tok murni. gula Ya, gitu, yang murni oke. gitu kan. Nah, sama halnya kalau misalkan dalam berupa daun misalkan atau zat yang murni tadi gitu, pasti berbeda sih kalau misalkan dari segi kadarnya atau dari apa namanya khasiatnya, misalkan dengan jumlah yang sama ya, tetapi Oke. kalau misalkan mainannya kadar itu sama aja sih. Berarti memungkinkan bisa jadi memang ketika seseorang memakai sesuatu yang langsung dari alam dibandingkan sesuatu yang sintetis atau sudah diproses, yang dari alam ini lebih mudah dibersihkan dari tubuh, itu memungkinkan berarti ya? Memungkinkan. Oke. Ketika kita bicara orang pakai narkoba, ada yang bilang bahwa nggak semua orang bisa handle orang sakau, karena kalau tubuh kamu sudah penuh dengan bahan kimia, itu ya harus dokter, harus ini, dan kalau nggak kamu bisa mati kayak gitu. Yang benar. Nah, sebetulnya kalau misalkan memang sudah tahap parah, dan dari regulasi di kita juga memang dianjurkan ke badan rehabilitasi. Cuma
Untuk rehabilitasinya bisa dilakukan di lembaga maupun di rumah, tentunya dengan bimbingan dari dokter. Tadi Zara bilang masalah pengurangan obat secara perlahan-lahan gitu. Yang beneran bisa. Kenapa? Saya nggak tahu, ini kasuistis, artinya kasuistis tidak bisa digeneralisir ya. Saya juga punya teman-teman saya brengsek semua kan. Goalnya luas berarti. Teman-teman saya sudah pernah masuk ke sebuah tempat rehabilitasi dengan sistem dikurangin. Ya mereka cuma bisa clean and sober, nggak bisa benar-benar purely balik. Karena apa? Ketergantungan itu masih ada gitu ya. Paham. Karena dari banyak kan dikurangin dikit, sampai akhirnya dia nggak pakai. Tapi dia masih punya rasa mencicipi lagi dan akhirnya ngulang lagi terus seperti itu sampai hari ini. Efektifkah proses seperti itu kalau dari segi proses farmasi? Atau justru kalau ada cara ekstrim tuh udah pokoknya dikerangkeng, diguyurin tiap hari gitu ya. Lebih efektif yang mana? Jadi sebetulnya tadi ya, karena perbedaan penggolongan tadi tingkat adiktivitasnya berbeda. Jadi treatmentnya beda? Jadi kalau misalkan golongan 1 misalkan ya ingin digantikan dengan golongan yang lebih rendah, pastinya akan sulit gitu. Maksudnya memang diarahkannya agar bisa terrehabilitasi, tapi sensasinya pasti berbeda. Kecanduannya pasti berbeda. Karena tingkat adiksinya pun berbeda dan sensasi yang dirasakan oleh otak pun berbeda. Seperti itu. In case dia pemakai berat, memakai golongan yang paling tinggi lah gitu, golongan 1, kemudian dia tidak mengikuti proses pada umumnya dengan pengurangan obat, dia cuma di dalam kamar, dia mengalami sako yang berat, dia mencoba bertahan atau mungkin keluarga yang membantu mencoba bertahan dengan diikat, di apa dan sebagainya. Apakah ada hal fatal yang bisa terjadi, kerusakan otak atau kerusakan apa? Memungkinkan nggak? Jadi sebetulnya kan memang begini ya, sakau itu justru bisa mengakibatkan kematian juga gitu. Jadi memang dilematis sih kalau memang sudah yang sangat parah dan sudah sangat tergantung. Tapi untuk menanggulanginya, langkah yang bisa dilakukan khususnya di lembaga rehabilitasi memang penurunan dosis bertahap dan juga tadi ya penggantian atau pengalihan ke psikotropika atau narkotika yang memang diperbolehkan seperti itu. Nah, tapi pada kasus-kasus yang memang tanpa penanganan justru bisa lebih parah gitu karena potensi dari sakau itu pun dapat menyebabkan kematian seperti itu. Karena memang yang sudah rusak tuh di sistem saraf pusat gitu, dan sistem saraf pusat sangat berpengaruh terhadap organ-organ tubuh yang lainnya gitu. Pasti bakal banyak hal yang berubah. Kalaupun dia clean akhirnya nggak akan balik sebagai orang yang seperti dulu sebelum pakai gitu ya, karena udah rusak gitu ya. Terutama ketika dia menggunakannya itu sudah di atas usia pertumbuhan. Terutama kan ini menyerangnya di otak ya. Dan otak itu sudah tidak regenerasi lagi dari umur 25. Sudah sangat tidak beregenerasi lagi di umur 25, berarti setelah itu ketika terjadinya kerusakan ya sudah. Nih saya ada teman lagi nih. Kebetulan juga kuliahnya mungkin hampir sama kayak Zara. Dia tahu. Dia cuma gini, beliin saya bahan ini. Kamu mau apa? Gue bisa bikinin. Berarti kan ilmunya sebenarnya gampang. Jangan-jangan bahan pembuatnya gampang ada di masyarakat. Iya nggak sih? Termasuk gampang nggak sih sebenarnya ditemukan? Bahkan di jamur yang ada di kotoran sapi pun ada. Itu jamur tuh termasuk. Nah, jadi apa ya namanya? Sebetulnya kalau dari ya Indonesia tuh memang kelewat kaya ya dan kelewat kreatif ya orang-orang. Kadang tuh malah yang lebih tahu tuh justru orang-orang di luaran yang memang nakal itu gitu, yang ngolah-ngolah dari apa mereka tahu gitu, bahkan oh ternyata bisa dari itu. Tapi pernah nggak ditanya, Zara kan farmasi nih, pasti bisa bikinin ini dong, pernah nggak ya? Gitu? Alhamdulillah sih enggak. Jangan sampai. Berarti teman Anda belum senakal itu ya? Kebetulan saya bahan alam, cuma sempet tuh yang nyinggung-nyinggung soal jamur kotoran sapi itu. Kita sebelum kita ngomong jamur kotoran sapi, dengan adanya regulasi kayak yang kita tahu ya sampai sekarang kan, morfin itu masih dipakai. Betul.
Kemudian apalagi sih yang masih dipakai selain morfin? Diazepam misalkan kayak gitu-gitu. Nah, jadi sebetulnya makanya dengan adanya regulasi tadi ada memang obat-obat yang diperbolehkan. Tadi untuk yang golongan obat 1, penenang ya? iya betul, Oke. antidepresan Iya. seperti itu, analgetik seperti itu. Morfin kan biasa digunakan untuk anestesi juga Iya, gitu iya. kan ya. Nah, kebetulan memang kalau misalkan baik itu narkotika maupun psikotropika untuk golongan 1 tidak boleh diedarkan dan tidak boleh digunakan selain untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Oke. Tapi untuk golongan 2 dan 3 di narkotika itu mesti diperbolehkan dengan resep dokter. Maksudnya tertentu lah gitu kan, harus mempunyai perizinan segala macam. Misalkan kayak Dan morfin. kasus pasiennya pun kasus pasien tertentu ya, nggak Betul. bisa kemudian dia sakit gigi, Betul. dok saya minta morfin dong, gitu nggak bisa ya. Betul. Biasanya kembali lagi tadi ke bahan alam. Kalau tadi ya di dalam tubuh sekalipun sebetulnya banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk menstimulasi endorfin atau endomorfin tersebut. Endorfin itu termasuk hormon senang atau hormon Betul, stres? hormon senang. Oke. Jadi sama seperti psikotropika tadi, dan misalkan tadi kayak morfin kan, morfin kita masukin, tapi ini endomorfin dan ini berkali-kali lipat sebetulnya efektivitasnya dibandingkan dengan morfin. Oke. Sebetulnya kalau itu keluarnya bener-bener gitu. Jadi ketika kita mau senang, sebenarnya kita nggak perlu bahan dari luar. Betul. Kita sudah ada, tinggal kita harus tahu cara mengaktifkan Betul, itu. Gitu ya. betul. Sampai hari ini, 2021, yang Zahra tahu, yang Anda tahu, penelitian terkait ganja di Indonesia atau mungkin di dunia lah, itu sebenarnya sudah sampai mana? Efektivitasannya sebagai sebuah obat sudah sampai mana? Dan kemudian apakah reasonable, apakah masuk akal ketika dia akhirnya digolongkan menjadi obat? Betul. Nah, menarik. Jadi memang khususnya di tahun 2019 kemarin dan direspon Indonesia baru di tahun 2020 sebetulnya. Yang Menteri Pertanian termasuk salah satu yang terus. Ya jadi kalau dari ACCD WHO itu mereka menarik ganja atau cannabis dan cannabinoid ini dari kan ada komite narkotik ya. Kalau ganja kan termasuk narkotik ya. Kalau di kita kan penggolongannya golongan 1 tuh yang bahaya, dan ke bawah-bawahnya agak mending lah ya. Betul. Nah kalau ini terbalik, kalau mereka golongan 4 itu justru yang tidak memiliki efek, dianggap tidak memiliki efek dan berbahaya. Nah kemudian mereka menyarankan untuk dihapuskan dari golongan 4 ini, dan hanya termasuk ke dalam golongan 1 atau yang memiliki efek, tetapi memiliki potensi untuk penyalahgunaan gitu. Jadi harus tetap diawasi seperti itu. Nah kemudian Indonesia merespon gitu, BNN merespon gitu ya dari isu tersebut. Nah, kemudian dilihatlah gitu ya dasarnya seperti apa dan segala macamnya. Jadi ada 2 zat yang di highlight dalam riset-risetnya itu, ada namanya tetrahydrozolin, ada cannabidiol. Nah, zat yang bisa bersifat adiktifnya itu tetrahydrozolinnya, dan dikatakan bahwa cannabidiol ini, yang cannabidiolnya itu yang bersifat untuk obatnya, seperti itu. Apakah bisa dipisahkan? Nah, kalau misalkan, nah ini menarik sih, apalagi anak bahan alam gitu ya. Sebetulnya kalau mau kita pisahkan bisa, tetapi ketika kita mencermati lagi secara struktur dari cannabidiol ini, sebetulnya kan dia bisa, kan dibilangnya banyak hasil penelitiannya tuh untuk Alzheimer, untuk apa namanya membunuh sel kanker seperti itu ya. Dan memang itu banyak penelitiannya, sudah banyak penelitiannya. Tetapi ketika kita lihat secara struktural, apakah tidak ada bahan lain yang bisa menggantikan? Dan kalau misalkan dilihat dari struktur kimiawinya, kan itu ada cincin benzen, jadi ada struktur fenoliknya. Kemudian juga kan ada oxocrom dan chromophore gitu ya. Jadi ada intinya itu kenapa dia bisa bersifat antioksidan. Tadi kan ya ketika dia bisa menjadi anti Alzheimer gitu ya. Secara sederhana saja saya jelaskan, anti Alzheimer misalkan dan juga anti kanker, biasanya itu antioksidannya gitu kan ya. Di sini cannabidiolnya gitu kan ya. Nah, secara struktur banyak yang lebih bersifat antioksidannya lebih baik gitu dibandingkan. Berarti ada bahan lain? Banyak banget. Contohnya? Apalagi di Indonesia. Nah, misalkan
Contohnya sederhana aja, teh juga Oke. polifenol gitu kan. Oke. Kemudian juga banyak sekali Iya, flavonoid tapi dan kita nggak mungkin ngerokok teh loh. Kemarin lagi asik itu ngerokok apa bro, teh gitu. nggak keren gitu ya. Gitu ya. Kalau kalau nggak sangar nggak keren Nggak gitu. apa gitu ya. Atau jangan-jangan sebenarnya terlepas dari masalah efek obat dan sebagainya, efek gaya hidupnya. Betul. Mungkin ya, kita Betul, bicara betul. mungkin ya. Karena nanti kalau kita bicara, wah itu nggak ada, kita nanti dihajar sama teman itu. But it's okay gitu. Artinya bahwa kita kasih tahu bahwa kalau yang memang Anda sasar itu adalah masalah efek obatnya, kita harus terbuka dengan bahwa ada bahan-bahan lain yang punya potensi yang sama bahkan mungkin lebih gede. Lebih besar. Tapi kalau yang Anda sasar adalah gaya hidupnya, Betul. ya nggak ada bahan lain gitu ya kan. Betul. Dan menariknya begini, saya sempat baca gitu ya campaign, kan mereka sampai bikin buku dan sering sekali melakukan sosialisasi gitu ya. Oke. Hikayat Ganja Indonesia gitu, dan itu disebar-sebarkan dan teman saya tuh ada gitu loh, sampai Oke. ikut workshopnya apa segala macam Oke. dan ngajak diskusi tapi nggak jadi-jadi. Iya. Menarik sih sebetulnya. Jadi sebegitunya saya pun nggak tahu sebetulnya ada apa di balik itu, tetapi ada hal yang menarik yang mereka singgung. Mungkin saya ingin meluruskan juga di sini. Jadi salah satu statement mereka katanya kan ada beberapa faktor yang menyebabkan kenapa ganja sulit untuk dilegalkan di Indonesia, katanya seperti itu. Salah satu hal yang mereka kritisi adalah katanya di dalam tubuh kita pun ada endokannabinoid Oke. gitu. Jadi ini efeknya sama loh seperti yang dihasilkan oleh tubuh. Oke. Saya balik lagi ke endorfin Iya. dan morfin tadi. Iya. Emang sama? Sama. Emang sama? Iya. Kan Sama nggak? Beda ya? beda lah, beda. Yang satu alamiah. Yang satu alamiah, yang satu buatan. Dan ketika kita memasukkan xenobiotik di dalam tubuh, itu xenobiotik itu zat asing ya di dalam Iya. tubuh, itu akan menimbulkan efek negatif gitu. Walaupun memang ada secara ADME itu biasanya ada dikeluarkan juga, tetapi pasti yang sintetis itu akan menghasilkan dampak negatif. Oke. Gitu. Dan itu tidak bisa disamakan ketika ada katanya sama aja kok dengan yang dihasilkan di dalam tubuh. Mungkin karena yang membahasnya itu di LSM-nya itu mungkin orang hukum lah atau apa, saya nggak tahu background mereka. Jadi saya agak gimana gitu pas baca statement itu gitu. Jadi salah satu hal yang mereka highlight, kenapa sih harus harus dilarang gitu. Toh ini juga sama kok kayak yang ada di dalam tubuh gitu. Oke. Berarti mungkin harus dilakukan adalah open penelitian. Betul. Mungkin akhirnya ya balik lagi. Apa yang kita sasar nih? Yang kita sasar efek obatnya. Ya udah, efeknya berarti bahan kimia yang mananya nih. Tapi kalau yang kita sasar adalah gaya hidupnya ya nggak akan ketemu itu ya kan. Dan walaupun misalkan efek obatnya akan dibawa atau di-highlight, tetap saja legalitasnya itu lebih baik memang tidak dilegalkan karena memang tujuannya kan untuk obat. Automatically harus orang yang mengerti untuk memisahkan senyawa tadi antara tetrahidroksykarbinol dengan kanabinoidnya. Nggak bisa gitu. kemudian karena punya efek obat kita nanam di rumah kayak kita nanam jahe gitu, nggak bisa Iya, nggak gitu bisa ya. lah. Bahaya itu, bahaya. Oke. Tadi efek tadi yang antioksidan dan sebagainya sebenarnya di empan-empan ada kan? Banyak banget, malah lebih mending makan jahe Karena daripada gini jujur ya, saya orang kampung gitu ya, saya dari Jogja gitu. Kita dari iya, kecil, Jogja banyak jamu. kita dari kecil itu dicekokin jamu. Betul. Dari kecil itu ya. Pantesan sehat. Iya, kalau anak kecil dicekok itu sampai dipiting itu bapak itu benar-benar zaman dulu kan benar-benar kayak daun pepaya itu benar-benar diperesin di mulutnya kayak gitu ya. Ya kita efeknya ke dewasa. Tapi dari zaman dulu saya tidak pernah menemukan atau mungkin belum pernah. Kalaupun ada cuma 1-2 itu orang yang orang kampung yang sakitnya sakit Alzheimer gitu atau kemudian sakit kanker yang aneh gitu. Saya nggak tahu apakah karena pola makan masih sederhana atau kemudian karena memang bahan alam yang dikonsumsi sebagai bentuk jamu itu sebenarnya sudah menjawab kebutuhan tanpa harus menghisap ganja gitu. Betul. Benar banget. Ada di empan-empan itu ada lengkap ya. Banyak banget. Berarti kemudian memang kita tidak bisa membenarkan apa yang dilakukan oleh Pak Fidelis, tapi kita juga harus melihat dari sisi yang lain, dari sisi kemanusiaan misalkan. Betul.
ketika obat-obat kimiawi tidak bisa lagi menjawab kebutuhan sakit sang istri, kenapa tidak kemudian dibuka satu peluang untuk anggaplah uji coba hal herbal terhadap si pasien ini, kenapa nggak dilakuin? Ya udah, Anda selama ini istri Anda bertahan karena apa? Karena pakai saya cobain ganja Pak, efeknya apa? Bisa gini. Ya udah, Anda stop nanam. Kita yang provide, kedokteran yang provide, tapi istri Anda kita masukkan ke uji coba bagaimana? Misalkan gitu, kenapa itu nggak dilakukan? Alih-alih hanya kemudian menangkapnya, dan kemudian yang sedihnya adalah ketika suaminya ditangkap, istrinya nggak ada yang ngurusin, Meninggal. meninggal. Betul. Miris sih sebetulnya. Miris gitu ya. Tapi ya kita nggak bisa melihat dari salah satu sisi. Betul, Kita lihat yang dia lakukan tidak betul. Betul. Tapi kenapa tidak dibuka peluang yang lain gitu loh? Ya memang agak dilematis sih hukum di Indonesia ya. Kayak misalkan nenek-nenek maling apa gitu buat kebutuhan hidupnya, terus ya agak kurang inilah ya. Cuma memang balik lagi gitu, kadang ketika terbentur dengan regulasi, apalagi kan ini menanam ya, penanam dan jumlahnya pun besar. Memang ada undang-undangnya tersendiri seperti itu. Memang mungkin seharusnya untuk mungkin kalau ke depan ada fidelis lagi gitu ya, kan karena ini udah ya sudah gitu ya. Jadi memang harus ada langkah yang lebih manusiawi lagi gitu. Seperti misalkan adanya pengambil alihan misalkan dari istrinya ditanggulangi oleh pihak medis atau seperti apa gitu kan ya. Kemudian misalkan fidelisnya ini memang ditindaklanjuti secara hukum, it's okay, karena memang kita tidak bisa juga ketika kasus itu terekspos, kemudian banyak orang yang meniru kasus tersebut. Betul. Kita tidak bisa benarkan. Betul. Tapi kita tidak juga bisa mengiyakan bahwa obat kimia menjadi satu-satunya obat yang bisa menyembuhkan. Kita juga nggak bisa iyakan. Karena kalau ini pribadi, mungkin saya salah. Seberbahayanya uji coba bahan herbal tidak seberbahaya uji coba bahan kimiawi. Bener nggak sih? Nah, ada yang perlu diluruskan sedikit. Oke. Jadi sama halnya sebetulnya dengan ya kita tidak bisa bilang non resiko. Memang untuk bahan herbal pasti ada resikonya. Karena pada dasarnya ketika akan dikembangkan biasanya zaman dulunya itu, atau yang sekarang ada bahan obat ditemukan di tumbuhan apa atau di hewan apa atau gimana gitu ya. Memang awalnya dari bahan alam, kemudian dibuatlah fraksi, kemudian isolatnya seperti itu. Nah, ketika masih dalam bentuk utuhnya pun kita tidak bisa terlepas dari resiko. Walaupun memang sebetulnya kalau boleh jujur lebih sering kausional. Jadi tergantung gitu ya. Jadi kasus-kasus tertentu saja yang memang sampai parah gitu loh. Cuma terkadang memang ada herbal, maksudnya herbal tuh dalam artian tanaman ya, yang memang bersifat toksik gitu. Bersifat toksik, dan orang zaman dulu ketika dia melakukan penelitian, misalkan mau tahu ini obat buat apa gitu ya, kan dicoba tuh. Dicoba. Ada juga yang meninggal ketika mencoba tanaman yang hendak dia toksik tahu gitu ya. Jadi orang zaman dulu tuh penawar dan racunnya tuh nyari-nyari gitu loh. Dan ada yang meninggal karena nggak keburu ketemu penawarnya gitu loh. Nemu syukur nggak nemu ya lewat gitu ya. Gitu. Jadi memang cara empiris ini bukan tanpa resiko sebetulnya, karena di alam ini luar biasa sekali gitu ya kandungannya. Dan kalau kita berbicara tentang bahan alam yang utuh, senyawanya tuh banyak banget. Senyawanya banyak banget, makanya tadi ketika uji cobakan gitu ya, bisa beraneka ragam gitu. Karena sebetulnya tanpa dimasukkan sesuatu pun di tubuh kita pun sudah ada racunnya gitu. Maksudnya menghasilkan racun atau sisa-sisa metabolit gitu ya, Jadi atau sisa-sisa janji mantan gitu, itu racun juga. Itu hati-hati loh ya. Terus lanjut. Ya, sampai mana tadi? Aduh, jadi distraksi. Langsung pecah pikiran ya. Membantu Anda saja. Saya balik lagi bahwa Anda tadi setuju bahwa iya, nggak semuanya harus kimia. Kita harus terbuka dong dengan betul banget. Dengan hal-hal. Apalagi saya anak herbal. Dengan hal-hal alam. Kenapa sih kok kayaknya Anda getol banget di situ? Apakah Anda merasa terlalu dikuasai oleh industri medis atau apa gitu ya? Ya, balik lagi ya, karena saya cinta Indonesia. Jadi
memang negara kita itu kaya sekali gitu ya, Iya. kaya sekali dengan keanekaragaman hayatinya. Dan ketika kita mungkin ingat gitu ya, waktu kita baca buku sejarah dari SD gitu ya, kita dijajah karena apa? Ditulisnya Ya karena rempah-rempah. rempah-rempah, Betul. rempah-rempah. Iya. Jadi bagi orang asing sekalipun Yes. itu tuh suatu treasure. Dan itu Gitu. di Eropa pernah menjadi lebih mahal dibandingkan emas harganya. Ya. Dan di kita itu tuh Dibuang-buang kayak gitu ya. dibuang-buang, kayak gak dianggap berharga gitu. Terus kita rela-rela aja deh pakai essence gitu ya, yang Iya. diserbuk-serbuk gitu ya, Iya. siap jadi gitu Iya. kan. Tapi kita sekarang jadi agak sulit nemu rempah-rempah di warung misalkan kayak gitu. Dan kita ya udah kayak ngerasa nggak ada yang salah. Padahal Mungkin kita akan teriak kalau rempah-rempah kita sudah diakui pihak luar jadi obat gitu ya. banyak sih kalau kayak Terlepas gitu. dari kemungkinan masalah dunia industri obat-obatan yang tersistematis, karena saya curiganya gini, jadi bahannya dari Indonesia, nanti dipatenkan dan dibikin di luar negeri, nah kita beli ekstraknya gitu ya kan? Lucu, bener banget. Bang Jo, tahu nggak? Kalau misalkan kita mau uji coba bahan alam, Oke. kita nguji coba bahan alam sekalipun, untuk tahu kadarnya berapa atau ada tidaknya zat itu di bahan kita yang kita gunakan untuk uji coba, kita beli standar namanya. Standar itu adalah senyawa murni yang berasal dari bahan alam lagi, dan itu biasanya diimpor dari Amerika, harus inden Yang berbulan-bulan. menentukan standar luar negeri berarti. Ya, Kenapa kita nggak bikin standar atas bahan kita sendiri? betul. Dan itu ngambil bahannya kemungkinan besar di Indonesia. Iyalah. Dan tahu nggak harganya berapa? Berapa? Tahu 5 mg segimana nggak, Mas? Ya kecil banget. Debu. itu, Iya. 7 juta. Itu untuk menstandarisasi tadi. Untuk standarisasinya aja. Wow. Dan kita tuh misalkan ya, kayak kemarin saya kan penelitian pakai jamblang sama secang, itu beli 2 standar, dan HPLC lumayan waktunya juga gitu ya, dan beli beberapa miligram itu udah habis berapa. Oh, harus beli gitu ya? Dan harus beli, dan itu tuh kalau ke gitu dikit, aduh. Oh, sampai. Nah, kita menjelang akhir ya, Zara. Saya mau coba simpulkan. Zara jawab iya, tidak, kemudian nanti jika ada yang kurang ditambahin. Baik. Yang pertama adalah jangan pernah, dari apa yang anda jelaskan dari tadi adalah jangan pernah sekalipun mencoba yang namanya narkoba, karena terlepas dari efek ketergantungannya bisa tanda kutip ditangani, tapi efek merusaknya Betul. yang nggak akan bisa membuat kita pulih lagi, betul? Betul. Oke. Yang kedua, bahwa kalau anda cuma mau senang, kalau kita cuma mau senang, nggak perlu pakai narkoba. Betul banget. Di dalam tubuh kita sendiri sudah ada hal-hal yang membuat kita senang. Betul. Tuhan sudah melengkapi kita dengan begitu banyak hormon, tinggal kita cari tahu bagaimana untuk mengeluarkan hormon itu dan membuat hidup kita lebih senang, betul? Betul banget. Oke. Yang ketiga, ketika kita bicara narkoba, ketika tadi Anda bilang jangan coba, termasuk ketika Anda pemakai dan kemudian Anda mau berhenti, hubungilah orang yang tepat, jangan mencoba sendiri, karena bahkan somehow itu bisa membuat Anda, kalau Anda tidak tahu caranya, membuat Anda, mengarahkan Anda ke kematian. Betul sekali. Oke. Kemudian dari kasus-kasus yang tadi kita pelajarin, bahwa terlepas dari apapun obat yang diberikan dan penyakit yang diberikan, kita harus sepakat bahwa apapun bahan itu, yang kita sasar adalah efek obatnya yang bisa kita diskusikan, bukan efek gaya hidupnya. Betul sekali. Oke. Dan ketika bicara kasus-kasus seperti tadi, marilah kita buka seluas-luasnya peluang untuk meneliti segala kemungkinan obat, khususnya obat alami yang ada di Indonesia, supaya setidaknya kita mandiri terhadap dunia industri obat-obatan kita. Betul sekali. Pesan lagi dari Zara, pesan terakhir. Ya. Jadi balik lagi gitu ya ke narkoba tadi. Kebahagiaan itu bukan dicari, tapi ada dalam tubuh kita sendiri. Jadi temukan hal yang bisa membuatmu bahagia dan jangan rusak dirimu hanya untuk sensasi. Iya. Tuh. Jadi buat kalian sobat muda patah hati ya. Aduh. Jadi kalau Anda patah hati, nikmatin itu karena akan ada hormon yang keluar. Tapi setelah Anda melewati fase itu ya insya Allah sih ya, gitu ya, ada hormon lagi untuk membuat Anda bahagia. Dan ingat, betul kata Zara, bahwa bahagia itu
bukan ada di luar, bahagia itu kita yang cipta. Dan yang terakhir lagi, satu pertanyaan terakhir. Banyak orang berpikir bahwa bicara sains Betul. itu harus berat. Bicara sains itu harus dengan buku-buku tebal, dengan jurnal-jurnal yang banyak kayak gitu. Terkadang bahwa kalau kita ngobrol gini, itu bukan sains, nggak ada akademisnya. Kalau bagi saya pribadi, ini pribadi ya, selagi yang disampaikan itu mencerdaskan, selagi yang disampaikan bisa dipertanggungjawabkan, dan selagi yang disampaikan itu membawa manusia, mengingatkan orang dari hal yang buruk, kemudian dialihkan ke hal yang lebih baik, itu adalah konten yang punya muatan edukasi. Betul. Saya minta tanggapan Zahra sebelum kita menutup. Setuju nggak bahwa sains itu nggak selamanya harus berat? Betul. Sains itu nggak selamanya harus kaku. Betul. Dan sains harus dilakukan dengan cara yang menyenangkan. Betul banget. Jadi setuju banget ya. Kalau sains itu kan sebetulnya ada dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Yes. Dan sangat dekat sekali dengan kita dan sangat bersinggungan sekali dengan kehidupan kita. Nah, apa jadinya kalau kita anti sains gitu ya? Anti sains karena aduh, kayaknya ribet gitu. Yes. Hidup tuh udah berat, gak usah dibikin berat lagi gitu kayaknya. Nah, terkait tadi pengemasannya memang ya sesederhana mungkin. Tapi untuk substansi dalam artian sumber kita memang tadi ya harus bisa kita pertanggungjawabkan. Betul sekali. Saya tidak menentang hal itu, tetapi dalam pengemasan, dalam pengemasan delivery, tentunya harus enak dimakan dong. Betul. Bener nggak? Gimana kita mau ajak dia bicara yang berat kalau dari awal udah kita kasih berat mulu gitu ya. Kalau konten-konten berpendidikan itu saja masih dikritisi sudah bikin lupa. Jangan lupa di YouTube itu masih banyak konten sampah dan Anda tanpa sadar ngikutin itu gitu loh. Jadi marilah dukung gerakan-gerakan anak muda seperti yang juga Zahra lakukan dengan nama komunitasnya apa Zahra? Edu Quran. Itu juga melakukan seperti juga apa yang Natural lakukan, membawa sains itu membumi, membawa sains itu menjadi lebih menyenangkan, jadi dukung. Jangan cuma dikritik, kasih masukan dengan yang santai. Yuk. Betul. Supaya apa? Kita ini mengurangi konten-konten sampah dan membuat anak-anak muda suka sama sains. Betul. Sehingga mereka tidak punya lagi waktu untuk hal-hal yang negatif. Betul. Karena di luar sana tuh anak-anak tuh udah berkembang banget gitu. Sedangkan di sini kita berjibaku dengan stigma-stigma gitu. Oh iya, satu lagi. Jadi pengen satu pesan lagi untuk konten herbal, mungkin saya juga punya teman-teman dari Herbal Expert Indonesia. Jadi alumni Herbal UI itu ada beberapa sih teman-teman tuh lagi bikin gerakan edukasi juga untuk ya lebih memasyarakatkan lagi tentang informasi herbal seperti itu. Nah Zahra, sebelum benar-benar kita tutup, saya cuma mau nanya dua. Satu, untuk menjaga daya tahan tubuh di kondisi pandemi, apa yang harus dilakukan? Jawab dulu. Oke. Dalam kondisi pandemi ini untuk menjaga daya tahan tubuh tentunya yang paling pertama kadang lupa menjaga pikiran agar tetap positif. Karena terkait apalagi tadi ya kita bahas-bahas narkoba apa segala macam, yang paling penting itu adalah pikiran. Karena dengan pikiran yang sehat akan menjaga fisiologi tubuh dapat berjalan sebagaimana mestinya. Kalau bahannya yang harus kita konsumsi? Sebetulnya kalau misalkan berpikir positif ya balik lagi ya dari pola pikir kita gitu ya. Kemudian kalau misalkan bahan makanannya yang bisa kita konsumsi ya tadi banyak di dapur kita juga gitu ya, kayak empon-empon kayak gitu-gitu. Itu hampir semuanya pasti mengandung antioksidan dan menjaga daya tahan tubuh pasti menstimulasi daya tahan tubuh. Yang kedua, yang terakhir buat kaum galau, teman-teman classmate di luar sana, supaya kita happy terlepas dari masalah pikiran, bahan apa yang bisa kita konsumsi tidak berbahaya tapi tetap membuat kita merangsang kita untuk bahagia setiap hari selain pikiran. Bahan apa? Makanan yang kamu suka. Sesederhana itu. Jadi makanan yang kamu suka, misalkan terutama gitu ya, kalau misalkan dari zatnya secara spesifik sebetulnya ada coklat. Seafood? Sebetulnya kalau secara spesifik sih enggak ya, maksudnya secara coklat kandungan coklat misalkan, terus kopi, teh gitu bisa menstimulasi psikoaktif tadi. Tapi sisi lain sebetulnya tubuh akan menstimulasi ketika kamu merasa senang. Jadi balik lagi pikiran lagi. Kalau misalkan kita suka tadi dengan seafood dengan jumlah tertentu, kita senang makannya, it's okay. Tapi balik lagi, jangan penyalahgunaan, jangan berlebihan seperti itu. Sip, thank you semuanya sudah terjawab. Zahra, thanks a lot.
Sama-sama, Terima terima kasih kasih. banyak juga Mau hadir untuk Terium Indonesia. menemani makan malam. Saya senang banget juga. Oke. Pesan di meja kotak makan malam untuk hari ini adalah nakal boleh, bego jangan. Artinya, silahkan melakukan eksperimen terhadap hatimu, terhadap pikiranmu. Tapi ketika kamu merasakan sedih, kamu merasakan stres, kamu merasakan sakit hati, jangan bawa hidup ke arah-arah yang negatif seperti penggunaan narkoba. Penggunaan narkoba tidak membuatmu lebih keren. Penggunaan narkoba tidak membuatmu lebih bahagia. Bahagia itu bukan ada di barang-barang itu. Bahagia itu ada di pikiran kita dan kita yang cinta. Inilah dari meja kotak makan malam. Kami yang menyajikan, Anda yang mencerna. Terima kasih. Sampai jumpa.